Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membahas tugas dari mahasiswa semester 3 ya. Tugas statistik, tugas penerapan statistik dalam saham, juga tugas regresinya. Oke, coba share. Nah, ini ya, jadi tugasnya untuk eh, saham. Jadi perintahnya itu mencari rata-rata return, standar deviasinya, variansnya, ya. Oke. Dari daftar saham ini, yang kedua buatkan kolom return, kemudian di sini di ada kolom X, ya, X-nya itu dari return, ya. Jadi di sini return-nya itu jadi X, ya. Nah, kemudian ya, X dikurangi rata-rata dan eh, X dikurangi rata-ratanya di angka tua. Nah, ini dipakai untuk menghitung dari standar deviasi dan varian. Oke. Yang pertama itu bagusnya mencari N dulu, ya. Nah, ini karena N-nya itu ada 12, ya. Jadi N-nya itu dilihat dari sini nih, ya, dari X ini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, karena ini datanya kecil, ya, dan merupakan sampel, maka N-nya itu N dikurangi satu, ya. Jadi jumlah datanya 12 dikurangi satu jadi 11. Kemudian rata-ratanya. Nah, rata-ratanya ini nggak pakai formula, ya. Kita coba benar nggak rata-ratanya. Teman-teman bisa pakai average, ya, rumus bawaan Excel, atau pakai, kita coba rumus lain, yaitu dengan cari dulu total ininya, total returnnya, ya. Sum, dengan rumus sum. Nah, ini totalnya N-1, ya, tapi eh, total aja 12, ya. Coba ini dibagi 12, ya, jadi total datanya aja. Nah, benar, ya. Oke. Jadi yang pertama teman-teman bisa pakai rumus average, ya. Kemudian ini kan sama nih. Ini jawabannya nih. Tandain udah benar, ya. Kemudian yang keduanya itu total, ya. Total datanya dibagi dengan jumlah data aja langsung 12, ya. Nah, oke. Seperti itu. Udah benar, ya. Ini udah benar. Oke. Nah, jumlah data ini, ya, N kecil itu untuk mencari standar deviasi. Nah, untuk mencari standar deviasi, langkah pertamanya harus hmm, mencari rata-ratanya sudah, ya. Kemudian X-nya dikurangi rata-rata dijumlahkan. Sorry, dipangkatkan kemudian dijumlahkan. Oke. Jadi, kita coba bikin di sini. Ini kan sudah nggak pakai rumus, coba kita pakai rumus. Ini dikurangi dengan rata-ratanya, ya. Kita pindah yang ini. Nah, ini benar nih, ya. Jadi karena ini kan sebenarnya datanya ini kan sebenarnya masih panjang, ya, tuh. Kalau kita lihat tuh desimal di belakang, angka di belakang desimal itu masih panjang, ya. Cuma karena ini nih dibuletin. Jadi kalau kalau di Excel nggak usah dibuletin lah, ya. Nah, jadi nanti si datanya juga, ya, langsung dari formulanya, jadi nggak usah di copy paste value. Nah, setelah ini baru di copy ke bawah. Nah, ya, sebentar.
Beda. Wes, ini lah, beda ya. Oh iya benar ya, sama-sama ya. Oke, kita cek. Sorry. Ini nggak usah dijumlahkan. Oke. Yang kedua, ininya di pangkat 2 ya. Hasilnya di pangkat 2. Nah, cukup ke rumus seperti ini. X pangkat, sorry, kurang. X, ulangi. Ini ya, diulangi. Ini oke pangkat 2. Nah, ya baru di copy ke bawah. Nah, baru yang ini dijumlahkan. Yes. Sorry. Harus hati-hati ya. Zoom. Eh, Nah, nah, sama ya. Sama ini ada pembulatan. Dianggap sama lah. Oke, ininya sudah ada. Berarti sekarang rumus standar deviasinya sudah benar ya di sini. Standar deviasi. Simbolnya S ya. Berarti ini ya di apa namanya akar dari ya SQRT ini ya akar dari jumlah X dikurangi rata-rata jumlah pangkat X dikurangi rata-rata ya, akar dari jumlah pangkat X dikurangi rata-rata oke dibagi dengan jumlah N satunya 11. Nah sama ya kemudian variannya kalau variannya berarti ininya yang tanpa akar ya berarti bisa pangkat 2. Nah sama ya kemudian ini rumus kovarian itu rata-ratanya dibagi dengan standar deviasi. Nah, oke, berarti sudah benar ya. Ya, yang apa namanya yang lista sudah benar ya standar. Nanti untuk rumus lengkapnya itu ada di video sebelumnya ya. Silahkan. Oke, sekarang kita cek yang lainnya. Ini yang Sri Rahma. Sampai ke rumus aja kan hasilnya sama ya. Kita lihat hasilnya aja. Oke, oh ini dibulatin rata-ratanya 0,0127. Kita cek 0,01. Wah, salah nih. Ini benar 11. Ininya 0,2234. Loh, kok salah nih? Kita download lagi. Ini salahnya di mana? Kita download. Kita cek yang Sri. Oh, ya. Karena tiap orang soalnya berbeda ya. Oke lah. Kita coba cara cepat ceknya ya. Ya ini dihapus dulu. Kita cek di sini. Oh, ya, rumus returnnya juga nggak usah diperiksa ya. Itu saya yakin benar ya. Kita cek ini aja langsung. Rata-ratanya dulu. Rata-ratanya kita cek di sini. Oh, rumusnya aja nih. Ini rumusnya sudah ada nih. Nah, oke benar. Ya, ini udah nggak usah dicek. Oke, benar. Ya,
Oke, benar. So, jumlahnya, oke. Standarnya, standar deviasinya, iya, oke, SQRT ya. Oh, ini salah nulis, mungkin sering salah nulis harusnya. Par bukan SAR. Ya, benar. Variannya rata-rata dikurangi risiko standar deviasi. Ya, ya, oke. Serinya udah benar. Sekarang siapa lagi? Di close aja ya. Siapa lagi yang Wahyu nih? Ini sahamnya BBKP. Oke, rata-ratanya benar. Ini oke, benar. Ini benar. Oh iya, benar. Ya, kalau udah ini gampang ya. Bisa, Wahyu juga bisa. Yang Sabita, terus Yulia di pihak. Tiga lagi, kita cek tiga lagi. Rahma sama Wahyu. Wahyu nih. Nah, nih. Ya, rekennya bisa. Ininya. Oh ya, apa rata-ratanya dulu. Rata-ratanya benar. Kemudian ininya, oke. Karena biasanya iya, ya, kita pakai rumus Excel, benar nggak? Ah, sama kan? Ya, jadi teman-teman bisa juga pakai rumus Excel ya, oleh rumus cepatnya. Nah, untuk kovarian ya tinggal ini aja lah, manual aja kalau kovarian rata bagi dengan standar deviasi ya. Nah, Wahyu ini sudah benar. Terus Sabita, ya benar. Udah kita cek langsung aja ya di sini. Pakai rumus cepet aja, benar nggak? Ah benar ya. Nah, ini rumus Excelnya ya, kalau yang sampel sama populasi berbeda. Kalau mau cara manual ataupun cara langsung, hasilnya pasti sama. Nah, oke, yang kita udah benar. Terakhir yang Sri Wulandari. Ya,
returnnya yakin pasti benar lah ya. Gampang kan, harga sekarang dikurangi harga sebelumnya dibagi harga sebelumnya. Ya, itu rumus return, mencari return saham ya. Ya, kita cek standar deviasinya. Oke, dibuletin nggak apa-apa, sama aja ya. Buletinnya boleh sampai 4 ya. Benar, boleh sampai 4. Oke, ini negatif nih ya. Ke Korea negatif. Oke, bagus. Untuk itu ya, untuk soal statistik penerapan saham, ya penerapan saham, eh, penerapan statistik dalam menghitung return saham. Ya, jadi nanti bisa cek tuh saham yang bagus itu yang mana ya. Jadi kalau standar deviasinya masih ya bagus ya, terus rata-ratanya juga gede ya, rata-rata returnnya bagus, standar deviasinya kecil berarti resikonya kecil ya. Berarti itu cenderung aman sahamnya. Tergantung teman-teman tuh mau investasi atau enggak. Ini dengan catatan tidak ada faktor eksternal ya, seperti perang, faktor seperti resesi, faktor seperti eh, krisis ya. Itu di luar itu ya, ini dalam keadaan normal ya. Secara statistik harusnya saham itu kalau memang rata-ratanya cukup gede dan ya rata-rata returnnya cukup gede dan standar deviasinya kecil ya, di bawah 1, 0,0 sekian, nah itu berarti kecenderungannya sahamnya itu bagus, aman ya. Oke, terima kasih.